Oke, selanjutnya yang kedua saya akan bahas soalnya. Saya akan bahas soal di LK yang kemarin. Tapi sebelum saya bahas, saya mau lempar dulu nih sama kalian. Kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan dulu di LK ini gitu. Misalkan nih, Dilah nih, Pak, saya dari kemarin ngerjain nomor 5 nggak nemu-nemu gitu. Ya, saya bingung, bahas dong nomor 5 dulu. Nah, misalkan seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Oke, jadi sekarang saya buka benar-benar dari kalian untuk kalian lah. Oke, silakan. Baik, kalau begitu ini akan saya mulai. Oh iya, tolong di pertemuan ini aktif ya semua ya. Jangan jangan hanya diam-diam saja. Oke. Karena kalau kalian nggak ngomong gitu ya, ya saya juga nggak bisa menebak gitu kalian ngertinya di mana, nggak ngertinya di mana gitu loh. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nah, jadi intinya di program linear ini kita ada bahasan pokoknya itu ada 2 ya sebenarnya. Yang pertama adalah seputar gambar. Nanti gambar ini juga dibagi 2, bikin gambar sama bikin pertidaksamaan dari gambar gitu. Kemudian yang kedua nilai maksimum minimum. Ya, nilai maksimum minimum ini bisa juga ada dua juga. Nanti yang standar sama yang dari soal cerita gitu ya. Saya lihat udah ada beberapa kok yang sudah bagus mengerjakannya, dan mungkin ada cara yang kalian pelajari dari luar juga yang tidak ada di video gitu ya. Itu tidak masalah gitu ya, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke. Yuk, sekarang soal yang nomor 1 nih. Kita akan buat sketsa grafik pertidaksamaan berikut ini. Yuk, di sini kita akan gambar. Ini ada 4 ya, ada 4 pertidaksamaan. Ada 4 pertidaksamaan, ini akan kita gambar dalam satu grafik gitu. Akan digambar dalam satu grafik. Oke, coba kita gambar ya. Kita akan gambar yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Oke, saya tanya dulu sama Ruth. Ada Ruth di sini? Masih ada Ruth? Halo? Ada, Pak. Ada. Ruth, coba bantuin saya dong gambar garis yang nomor 1 ini, yang X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Gimana caranya ya? Maksudnya gimana? Yang garis yang atas ini, gimana sih langkah-langkahnya untuk menggambar garis X tambah Y kurang dari sama dengan 6? Yang pertama cari titik koordinatnya dulu. Cari koordinatnya dulu, gimana caranya? Kalau X itu berarti 6 dibagi koefisien X-nya. Oke, berarti nanti di sini X ditambah Y kita buat dulu sama dengan 6 gitu ya. Nah, untuk mencari X-nya gimana tadi katanya? 6 dibagi dengan koefisien dari X-nya. Berarti 6 dibagi 1 ya. 6 bagi 1 sama dengan 6. Kemudian untuk Y-nya sama, berarti 6 dibagi dengan koefisien Y-nya. Koefisien Y-nya. Berapa koefisien Y? 1 gitu ya. Berarti sama dengan 6. Maka garisnya ini memotong di sumbu Y, ini sumbu Y ya. Ini sumbu X, memotongnya di 6 dengan di 6. Kira-kira seperti itu.
Nah, terima kasih Ruth. Nah, sekarang gimana cara menentukan arsirannya atau HP-nya? Kira-kira HP-nya ke kanan apa ke kiri? Coba Fatur. Fatur kira-kira ke kanan apa ke kiri ya HP-nya ya? Ke kiri, Pak. Kalau Ke kiri. saya Kenapa biasanya ke kiri? nyari HP menggunakan uji titik 0,0, Pak. Oh, mantap. Uji titik 0,0 ya. Betul. Gimana langkahnya Fatur? Masukin atau substitusikan X sama Y dengan 0,0. Jadi Nah, 0 kurang dari 6, berarti kan benar. Jadi oke. kalau 0, kurang dari 6 itu kan benar, berarti 0,0 masuk dari daerah di HP-nya, Pak. Oke, jadi kalau Fatur menggunakan uji titik ya tadi ya, uji titik 0,0. Caranya gimana? Masukkan titik 0,0 ini ke dalam garis yang mau kita uji, yaitu adalah ke X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kita cek nih, kurang dari 6. 0 tambah 0 kurang dari 6, jadinya 0 kurang dari 6. Benar apa salah 0 itu kurang dari 6? Ternyata benar ya? Ternyata benar nih. Artinya apa? Arsirannya itu atau HP-nya ke arah yang ada 0,0-nya gitu ya. HP ke arah yang ada 0,0-nya. Berarti kemana HP-nya? Ke arah sini HP-nya ya. Ini HP di sini. Oke. Nah, biasanya kalau saya bikin, ini kita kalau main bersih gitu ya. Kan saya biasa main bersih nih. Berarti yang diarsir yang mananya? Yang kanan, Pak. Kanan. Gitu ya. Nah, ingat ya, main bersih ini hanya cara pribadi aja. Artinya gini, kalau kalian mengerjakan soal boleh pakai cara bersih ya. Artinya yang kosongnya ini merupakan HP. Tapi kalau kalian lihat di soal, lagi ngerjain soal nih, itu nggak akan mungkin yang di soal itu bikinnya itu pakai cara bersih. Itu nggak mungkin. Ya, soal itu selalu yang diarsir adalah bagian yang HP-nya. Gitu ya. Bedanya seperti itu. Artinya ini buat konsumsi pribadi aja lah, gitu ya. Jangan digeneralisasi. Ya. Tapi ingat, main bersih, main kotor tidak mengubah arah HP. Kira-kira gitu ya. Sip, terima kasih Fatur. Coba saya mau tanya Jamal dong sekarang. Halo Jamal. Coba. Nah, Jamal sekarang bantuin saya dong gambar yang kedua nih. Gimana caranya ini ya? Nah, ini saya buat di sini Jamal. Silakan. Kita harus cari motong X-nya di mana, motong Y-nya di mana gitu Jamal. Gimana caranya? Gak apa-apa, batuk dulu. Oke, boleh dibantu mungkin Putri? Halo Put. Ya, Pak. Bantuin Jamal dong. Gimana cara bikinnya tadi? Tadi udah diinin sama Ruth. Udah dicolek sedikit sama Ruth gimana cara gambarnya. Silakan. Masih bingung? Halo? Boleh Jamal, Putri? Oke, gimana cara nyari X-nya? Cara cari titik potong di sumbu X-nya tinggal 8 dibagi dengan berapa koefisiennya di sini? Kalau nggak ada apa-apa kan berarti angka berapa di sini? 1, Pak. 1 ya. Nah, berarti untuk X-nya berarti 8 dibagi 1 berapa? 8. Untuk Y-nya berapa?
8 dibagi 2. Jadinya 4. 4. Langsung aja taruh X-nya 4 di mana? Oh, di sini 4. Aduh, nggak kelihatan. Taruh di sini 4. Di Y-nya ya. X-nya di sini 8 gitu ya. Nggak apa-apa skala nggak bener nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ya kalau di atasnya 6 ya 4 di bawahnya lah gitu ya. 8 kalau di sini 6 berarti 8 di sononya gitu. Skalanya nggak teratur nggak apa-apa. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini garisnya gitu. Jadi gampang banget caranya, tinggal dibagi 8 dibagi 1 atau 8 dibagi 2 itu untuk X sama Y-nya gitu ya. Nah sekarang kita akan cari HP-nya. HP-nya kemana gitu. Tadi Fatur mencontohkannya pakai uji titik. Ini benar sekali ya, sangat benar gitu ya. Nah tapi ada cara yang lebih simpel lagi. Cara yang lebih simpel gimana? Lihat aja lihat aja tandanya nih. Tandanya lebih kecil atau lebih besar. Ya, kalau saya bikinnya gini, kalau lebih kecil atau lebih besar, perhatikan ya. Ini tandanya lebih kecil atau lebih, enggak, kalau merah nggak jelas ya. Coba, kalau bisa lebih kecil atau lebih besar ya. Caranya gini, bikin aja garis. Cara cepatnya gitu ya. Bikin aja garis. Tuh langsung kelihatan kan panahnya tuh. Oh berarti ke sana nih, HP-nya tuh sebelah sana. Kalau lebih besar, HP-nya tuh sebelah sana gitu loh. Ini sebelah kiri, gitu ya HP-nya. Kalau ini sebelah kanan. Gitu, gampang banget cara lihat HP-nya ya. Lihat aja tandanya. Kalau lebih kecil, tuh berarti kan panahnya ke kiri. Kalau lebih besar, berarti panahnya ke kanan gitu. Ini untuk HP, bukan arsiran ya. Ini HP. Dengan syarat apa? Koefisien X-nya positif gitu. Kebetulan di sini koefisien X-nya udah positif nih. Berarti ya seperti inilah gitu ya. Gimana kalau koefisien X-nya negatif? Coba ada yang masih ingat nggak? Kalau koefisien X-nya negatif gimana ya? Kesia mungkin bisa bantu? Ya, Pak. Ya, Kesia kalau ini kan syarat kalau koefisien X-nya positif nih. Nah, kalau koefisien X-nya negatif gimana, Kesia? Kalau misalkan X itu negatif. Ya, koefisiennya ya, bukan nilai X-nya, tapi koefisien X-nya negatif. Gimana tuh jadinya? Bentar, Pak. Buka catatan dulu ya. Nggak masalah. Pak, kalau misalkan cara saya sih, kalau misalkan X itu negatif, saya kaliin semuanya sama negatif semua, Pak, jadi X-nya positif. Cakep sekali, betul ya. Itu cerdas caranya. Siapa tadi? Kesia ya? Iya, Pak. Ya, jalan keluarnya boleh dikalikan dengan negatif ya, biar jadi positif gitu ya. Iya, Pak. Cerdas sekali. Tapi ingat kalau dikalikan dengan negatif, apa yang terjadi? Tandanya berbalik ya. Berubah. Berubah. Jadi contoh gini misalkan, nih contoh aja nih. Misalkan min 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Nah, Ruth bingung nih, ini kan koefisien X-nya negatif. Gimana dong aturannya? Kalikan aja negatif. Boleh nggak? Jadi berapa nih? 2X, ini jadinya min Y, tapi nadanya kebolak, jadinya apa? Nah, lebih besar ya. Lebih besar min 6. Nah, kalau udah kayak gini jadi nggak bingung kan gitu. Boleh, itu cara yang ditawarkan oleh Kesia. Terima kasih Kesia. Nah, boleh ya seperti caranya Kesia ini. Tapi akan lebih simpel lagi jika langsung aja kita balik aturannya gitu. Jadi kalau yang lebih kecil ini harusnya panahnya ke kiri, kita ganti jadi apa? Jadi kanan gitu. Jadi aturannya kita balik. Aturannya dibalik gitu aja. Jadi kalau lebih kecil jadinya ke kanan, kalau lebih besar jadinya ke kiri gitu loh. Ya.
aturannya dibalik kalau koefisien X-nya negatif. Tapi kalau mau pakai cara Kesia pun tidak apa-apa, boleh juga ya. Thank you, Kesia. Nah, berarti Jamal, masih ada Jamal? Iya, Pak. Berarti HP-nya ke arah mana Jamal ya? Yang ini tadi. Yang ini tadi nih. HP-nya ke arah mana ya? Kanan apa kiri Jamal? Yang ini nih. Kiri, Pak. Ke arah kiri, betul ya. Berarti yang diarsir yang kanan. Kira-kira gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yang kedua nih. Pak. Nah, yap. Siapa? Maaf mau nanya. Safina. Siapa ini? Safina. Safina. Oke, silakan Safina. Berarti kalau saya pakai cara kotor yang HP-nya di semuanya di akhir, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya di grafiknya nih, di garis di di tugas kalian gitu ya, kalian pakai cara kotor, ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya juga bisa tahu kok kamu pakai cara kotor, pakai cara bersih gitu ya. Nggak mungkin kebalik. Oke? Karena kalau misalnya cara bersih tapi salah, ya tetap aja kelihatan gitu salahnya. Cara kotor tapi salah, juga kelihatan salahnya di mana gitu. Oke? Ada lagi? Yang lain nggak ada? Ayo. Nah, sekarang saya masuk kedua ini ya, sambil nunggu yang nanya nih. Masuk kedua ini X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, ini gampang banget sebenarnya kalau ada seperti ini. Berarti ini adalah X-nya lebih dari 0, berarti kan positif ya. X-nya lebih dari 0, berarti arsirannya adalah dari sumbu Y ke arah, HP-nya dari sumbu Y ke arah kanan gitu. Berarti arsirannya sebelah kiri gitu. Ingat nih, kalau ada X lebih dari ini, berarti ini sejajar dengan sumbu Y ya. Itu sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Sedangkan kalau yang ini sejajar sumbu X. Sumbu X, gitu ya. Nah, ini arsirannya kemana? Ke atas nih, yang Y lebih dari sama dengan 0, berarti ininya ke bawah. Gitu. Oke. Nah, berarti HP-nya yang mana? HP-nya yang terlihat bersih semua gitu loh. Yang terlihat bersih semua tuh yang mana sih? Yang ini, tengah. Tuh. Ini saya kasih. Nah. Nah, inilah HP akhirnya gitu ya. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, oke, mantap. Sekarang kita lanjut. Nah, sketsakan grafik. Ini soalnya masih sama ya. Masih sama. Kita buat. Oke, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nanti kalau kalian gambar pakai penggaris ya, biar rapi. Lebih bagus lagi kalau menggunakan buku berpetak. Jadinya skalanya itu udah pas, udah benar gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Dijawab cepat ya. Adam Rifai. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Dam. Yang atas ini, motong sumbu X di berapa, motong sumbu Y di berapa? Halo, Adam. Halo. Ais Firza ada?
Halo Ais? Aisyah? Aisyah? Ya, Pak. Aisyah, Ya, coba Pak. coba bantuin Hmm. Aisyah. Nih, ini yang garis pertama nih, Mm-mm. bikinin dong. Motong X-nya di mana, motong Y-nya di mana? Taruh, Pak. Eh. Terlihat nggak gambar saya ini ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, masih bingung Aisyah? Bingung, Pak. Bingung? Mm-mm. Oke. Dibantu sama Alfadilah deh. Dila, coba. Kita mau gambar garis nih, berarti kan kita harus cari titik potong sumbu X sama titik potong sumbu Y-nya ya. Nah, motong di sumbu X-nya berapa, motong di sumbu Y-nya berapa? Yuk silakan. Dila? Alfadilah ada di situ? Putus-putus Pak suaranya Pak. Hah? Suara siapa yang putus-putus? Halo, cek, cek. Apa suara saya jelas? Jelas, Pak. Aman, Pak. Oke. Coba Akmar deh, Akmar. Akmar Nabil. Iya, Pak. Oke, Akmar. Bentar nih. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, kasih tahu Akmar gimana caranya kok bisa dapet kayak gini. 12 bagi 3, 12 bagi 2. Nah, itu kan gampang banget. Tinggal 12 dibagi 2. Ini mudah-mudahan Aisyah, Ais, Adam Rifai menyimak tadi ya, dan semuanya juga. Jadi gampang banget cara nyari X-nya, tinggal 12. Lihat depan X-nya berapa? 3. 12 dibagi 3, 4 gitu ya. Kemudian cari Y-nya gimana? Gampang banget juga. 12 dibagi depan Y-nya berapa? 2. 12 dibagi 2 jadi berapa? 6. Selesai gitu kan. Nah, thank you Akmar. Berarti nanti kita dapat Y-nya 6 di sini, X-nya 4 di sini gitu kan. Tinggal tarik deh garisnya. Terus. Nah, HP-nya kemana Akmar? Sekalian deh. HP-nya ke kiri, Pak. Kiri. Kenapa ke kiri? Karena ke kiri itu. Iya, karena tanda panahnya ke kiri gitu kan ya. Jadi Iya. HP ke kiri. Nah, mau arsir di kiri boleh berarti main kotor. Kalau arsir ke kanan boleh berarti main bersih. Saya akan coba main kotor ya. Saya akan coba main kotor. Ini kotor nih ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang masuk nih. Amanda. Oke. Halo Amanda. Amanda. Halo, Amanda. Mana nih, cuman join akunnya saja Amanda nih. Oke, lanjut. Coba sekarang Safina. Tolongin dong. Iya, Pak. X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya 6, Y-nya 3. Nah, cakep. X-nya 6, Y-nya 3. 3. Langsung aja 6 dibagi 1 gitu ya. Iya. Y-nya 3. X-nya 6. X-nya 6. Y-nya 3. Oh iya, ini ingat ya, ini lagi main apa namanya? Main kotor ya. Jangan sampai nanti garis yang atas main kotor, yang bawah main bersih gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Repot nanti. Oke. Terus arsirannya kemana? Oh, Safina, kanan. kalian deh. Kanan ya? Iya. Mantap. Kenapa ke kanan?
karena itu lebih dari betul Eh, sekali. tandanya Nah, itu. besar ya, jadi arahnya ke kanan nih. Kasih aja panah di sini. Terus tuh ke kanan jadinya. Kanan. Kotor berarti kanan ya. Sip. Lanjut. Nah, sekarang X lebih dari sama dengan 3. Gimana caranya nih ya? Saya mau Deborah deh, ada Deborah? Nggak apa, Pak. Nah, coba gambar yang ini Deborah, yang X lebih dari sama dengan 3. Gimana caranya ya? X sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3. Gimana nih, Deborah? Bingung? 3-nya itu bukan sih, Pak? 3-nya itu di Di, no, di di X tetap di gitu X. ya. Jadi ambil 3 di X, lalu tarik garis sejajar sumbu Y gitu caranya ya. Jadi tetap 3-nya itu di X gitu. 3-nya itu di X di sini. 3 misalkan gitu ya. Tarik garisnya kemana? Ke atas gitu. Gitu loh. Paham ya? Siapa tadi sih? Deborah ya? Ya, Pak. Sekarang coba arsirannya HP-nya kemana Deborah? Halo? Sebentar, Pak. Iya. Oke. Ke kanan bukan, Pak? Ke kanan. Kenapa ke kanan? Zahra mau apa? Mau apa lagi? Mau nanya? Mau jawab? Enggak, Pak, kepencet. Oh, pencet. Karena arsirannya ke kanan. Karena arsirannya ke Sih. kanan. Ya kenapa ke kanan gitu maksudnya? Kan tadi pertanyaannya kan tadi arsirannya ke kanan, ya kan? Kenapa harus ke kanan gitu loh? Kenapa sih nggak ke kiri aja biar cakep gitu? Ada yang mau bantu? Silakan. Kori. Halo Kori. Iya, Pak. Boleh dibuat. Kori, arsiran kemana Kor? Jangan arsiran deh, HP kemana nih? Kanan apa ke kiri? Deborah kalau udah tahu jawab aja ya. Ayo. Silakan.
Ke kanan apa ke kiri arsirannya? Arsirannya ke kanan, ya. Kenapa arsirannya ke kanan? Alasannya apa deh? Tahu? Kanan, Pak. Panahnya ke kanan. Iya, betul. Arsiran ke kanan karena tandanya lebih dari itu. Kalau kita bikin panah-panahan arahnya ke kanan gitu loh ya, HP-nya. Berarti HP terakhirnya itu yang mana? Yang kecil ini, Pak, tengah-tengah. Yang kecil sini ya. Iya, Pak. Oke, sure nggak lihatnya ini? Lumayan ya. Nah, inilah salah satu kelemahan dari cara kotor. Artinya kalau kita nggak apik ngarsirnya, nanti bakalan puyeng sendiri gitu loh. Itu kalau cara kotor. Ini kan cuma 3 nih garisnya nih kan arsirannya. Belum nanti kalau misalkan ada lebih dari 3 misalkan gitu. Nah, kan nanti jadi bingung gitu loh. Ya. Jadi bingung gitu. Nah, makanya kenapa ketika mengerjakan sendiri diusahakan menggunakan cara bersih aja. Bukan berarti nggak boleh cara kotor ya, silakan aja, tapi meminimalisir ke kayak ginilah gitu ya. Itu dia. Kecuali kalau kalian punya pulpen warna yang bagus gitu ya, kemudian arsirannya apik banget, ya nggak masalah mau cara bersih cara kotor juga ya. Yang penting tidak tertukar kanan kirinya. Gitu. Oke? Nah, sekarang saya mau yang ini. Nah, nomor 4 deh. Nomor 3 nanti biar sendiri ya. Atau nomor 4, nomor 3 ada masalah nggak? Ada yang bingung nggak nomor 3? Itu, Pak, yang X-nya, Pak. -1 kurang dari sama dengan X. Yang itu, Pak. Oke, ya. Saya tahu kok kalian bingung itu. Saya cuma mancing doang. Gini cara bikinnya ya. Kalau ada yang ini namanya diantara. Oke. Saya gambar yang nomor 2-nya aja ya. Ini cara gambarnya. Ini artinya dibacanya X ada di antara berapa? -1 dan 6 gitu ya. Jadi X-nya itu di antara -1 dan 6. Ingat X-nya ya, X-nya. Berarti kita buat X yang -1 itu di mana? X -1 itu di sini, -1. Kemudian tarik ke atas, ya kan? Seperti tadi. Kemudian X yang -6 di mana? Ini X yang 6. 6 di sini 6 ya. Berarti tarik lagi garis ke atas. Nah, berarti HP-nya yang mana? Yang ada di tengah ini gitu loh. Kalau mau pakai cara kotor, berarti sini arsirannya. Kalau cara kotor ya, ini arsir nih kalau cara kotor, gitu kan? Nah, tapi kalau cara bersih gimana? Kalau cara bersih berarti yang diarsir yang sebelahnya gitu, ke sini dengan ke sini. Oke? Nah, lalu kita lanjutin deh yang bawah nih. Yang bawah Y lebih dari 0 berarti kan dari sini ke atas ya. Berarti arsirannya ke bawah. Y lebih dari 0. Kemudian garis ini 3X min 2Y lebih dari sama dengan 12. Berarti kita langsung dapat X-nya adalah 12 dibagi 3. Jadinya 4. Y-nya adalah 12 dibagi min 2. Jadinya adalah min 6. Y-nya min 6, X-nya 4. X-nya 4, berarti sini 4 ya. X-nya 4 di sini. Wis, kelihatan. X-nya 4 di sini. Kemudian Y-nya min 6. Min 6 berarti di sini. Oke, tarik garis. Tarik garis. Kemudian tandanya lebih dari nih. Tandanya lebih dari berarti HP-nya ke kanan ya. HP ke kanan. Berarti arsirannya ke kiri. Nah, ini arsirannya ke kiri.
Seperti itu. Nah, berarti HP totalnya yang mana? HP totalnya berarti yang kelihatan nggak HP totalnya? Yang kecil itu, Pak. Yang bentuknya apa? Apa ya? Tiga kan Pak, segitiga. Ya betul, yang gambar segitiga, ya. Nah jadi HP akhirnya itu yang ini HP-nya gitu. Nah jadi yang kosong kan kita main bersih ceritanya. Yang kosong ini gitu kan, ada di antara min 1 sampai 6 gitu kan ya. Ada di atas sumbu Y, kemudian ada di sebelah kanan dari garis gitu kan. Berarti ini HP totalnya, HP akhirnya tuh yang ini. Gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yo silakan. Ini benar-benar saya ngebuka kesempatan kalian buat bertanya ya. Artinya tolong manfaatkan dengan baik gitu. Kalau ada yang bingung, kasih tahu bingung gitu. Jangan didiamin. Nanti pasti saya jawab. Nggak akan di apa ya? Masa gitu aja nggak bisa? Nah, nggak akan kayak gitu kok. Ya. Namanya juga orang bingung. Saya pun pernah bingung kok. Dan saya tahu bagaimana rasanya bingung gitu. Kalau nggak nanya. Pak, saya udah buat tapi salah, Pak. Nggak apa-apa masalah. Salahnya di mana? Ini siapa nih? Akmar, Pak. Akmar. Salahnya yang mana Akmar? Saya segitiganya kegedean, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting, tapi titiknya bener nggak? Titiknya bener, Pak. Kayak akhirnya salah dah, Pak, saya, Pak. Ya kalau titiknya bener, ya itu kan cuma masalah skala aja ya. Masalah skala. Kalau titiknya bener, mau gede kecil juga ya nggak ada masalah sebenarnya gitu loh. Ini justru saya malah salah ini loh. Skalanya loh. Ini enggak, masa Pak, saya tapi segitiganya beda arah, Pak. beda arah ya. Kalau beda arah udah lain itu kalau beda arah nih. Letaknya beda. Beda, Pak. Oh iya. Atau jangan-jangan saya yang salah? Coba dicek. Oke. Udah ya. Sekarang kita lanjut ini. Nah, dari sini apa yang mau ditanyakan? Yang bingung? Kenapa 0, Pak? Hah? Yang mana? Yang 0, Pak. Ya lebih dari 0 Pak. Yang lebih dari 0 ya. Ya. Sip. Yang 0 ya. Tadi siapa yang bingung? Sebutin namanya dong. Nggak kelihatan nih namanya, lagi share screen mah. Saya, Pak. Siapa tuh saya? Akmar. Akmar bingung lagi. Selain Akmar dong, saya pengen denger suara yang lain. Ya, Pak. Fahmi. Fahmi? Oke. Akmar, Fahmi udah nyoba dulu belum sebelumnya? Udah, Pak. Udah ya. Oke. Caranya gini, gampang. Gampang banget kalau ada yang 0 ya. Kalau ada yang 0 caranya gampang banget bikinnya. Artinya kalau yang 0 ini 2x min y lebih dari sama dengan 0. Atau kita buat dulu ini jadi 2x min y sama dengan 0. Gitu aja dulu ya. Biar gampang. Langkah pertama, kita pastikan ya, ini pasti melalui 0,0. Jadi kalau dibagi dengan koefisien nggak akan jalan. Oke, cara ngebagi 0 dibagi 2, 0 dibagi minus itu nggak akan jalan. Kenapa? Karena pasti hasilnya 0,0 gitu ya. Sedangkan kalau kita mau bikin garis, kita butuh berapa titik minimal? 2. Butuh 2 titik biar bisa disambungin gitu kan ya. Kalau 0,0 doang ya gimana gitu garisnya kan? Nah, caranya gini, gampang. Caranya gini. Kita pindahkan y-nya ke sebelah kanan. Boleh y-nya, boleh x-nya, terserah lah ya. Berarti jadi apa nih? 2x sama dengan y. Gitu ya? Iya, Pak. Paham? Nah, sekarang koefisien y-nya berapa? 1. 1. Gitu ya. Nah, dari sini kita langsung bisa dapat ini pasti melalui, lihat,
depan huruf Y angka berapa? 1. 1. Berarti langsung jadi satunya jadi X gitu. 1,2. 2. Selesai. Oke. Berarti 0,0 sama 1,2. Tapi harus pindah ruas dulu ya. Iya, Pak. Harus pindah ruas dulu. Oke. Berarti nanti dibikin 1,2 di sini. 1,2 di sini. Nah, gitu dia. Oke. Ini 1,2. Gitu ya. Cara bikin yang menuju 0. Apa? Lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi caranya pertama dia pasti melalui 0,0. Gitu ya. Yang kedua adalah tinggal pindah ruas. Nanti yang di depan X-nya jadi koordinat X. Yang di depan X-nya jadi koordinat Y. Gitu aja. Pak, kok garisnya di tengah, Pak? Lah, emang lewat 0,0, Pak? Kan pasti melalui 0,0. Kalau yang di sininya 0 pasti melalui 0,0 gitu. Tapi ntar titiknya dipasin 1,2 ya, Pak? Ya, 0,0 sama 1,2 gitu. Tadi kan kita butuh 2 titik tuh, Iya, ya kan? Yang pertama tuh udah pasti 0,0 gitu. Yang keduanya nih yang jadi masalah. Nah, triknya kayak gini gitu. Seandainya nanti ada gini, 3X tambah Y sama dengan 0, berarti melalui berapa aja? 1,3. Ah, salah. Pindah ruas dulu dong. Min 1. 3X sama dengan min Y gitu kan ya? Ya, Berarti melalui 0,0 dan min 1,3. iya, min 1,3. Selesai, tinggal digaris lah. Gitu ya. Nah, terus gimana untuk nyari HP-nya? Untuk nyari HP-nya. Nah, sama kalau nyari HP mah, gampang. Lebih besar berarti gimana? Kanan, Pak. Kanan, HP-nya ke kanan. Ya, arsirannya ke kiri kalau pakai cara bersih. Nah, gitu dia. Paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Pak, Oke, udah. mau nanya Pak. Silakan. Siapa ini? Saya Pak Fatur Pak. Fatur. Oke, silakan Fatur. Kan kalau gitu kan nggak bisa uji titik 0,0 karena benar-benar di garisnya. Betul. Berarti saya kalau di uji titiknya pakai misalnya koordinat 0,2 bisa kan Pak? Boleh. Jadi uji titik itu nggak harus 0,0 ya. Artinya uji titik ini boleh pakai titik apapun, syaratnya 2. Oke, saya ulangi. Uji titik tidak harus 0,0. Boleh pakai titik apapun, syaratnya 2. Yang pertama, mudah. Ya, syaratnya yang pertama adalah mudah. Jangan menyusahkan kalian. Pak, boleh nggak saya bikin uji titiknya pakai 1/4, 1/8? Ah, itu kan nyusahin namanya. Ya, jangan. Yang gampang aja, yang kelihatan gampang. Syarat pertama itu. Syarat kedua adalah tidak boleh titik yang ada di garis. Contoh, saya mau pakainya titiknya 1,2 ah. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, Nggak, Pak. gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena 1,2 ada di garis, gitu ya. Kalau 0,2 boleh nggak? Boleh. 0,2 kan ada di sini ya. Ini 0,2 di sini nih. Nggak apa-apa. Boleh nggak 1,0? Boleh. 1,0 kan ada di sini. Gitu kira-kira. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nanti ini cuman yang masalahnya aja ya. Yang selebihnya nanti kalian bisa lanjut sendiri. Oke? Ini. Oke, ini nggak ada masalah ya. Kemudian ini. Nah, ini salah. Sebenarnya saya yang salah ini. Salah soal ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak ada HP-nya ya. Nomor 6 ini tidak ada HP-nya. Tidak ada HP-nya. Kemudian nomor 7. Nah, sekarang menggambar pertidaksamaan dari gambar. Yo, sekarang saya coba mau tanya Zaki deh. Zaki, ada Zaki?
Oh, nggak ada Zaki ya? Farezi. Ini yang baru join siapa ya? Itu saya Pak tadi di laptop keluar. Ini saya coba Hmm. pakai HP lagi, coba pakai laptop lagi. Oh ya, oke. Sip. Lanjut ya. Coba saya mau tanya sekarang Khairunisa yang pakai C. Iya Pak. Oke. Nih, coba gambarnya gimana ya? Apa pertidaksamaannya? Itu kan di gambar yang X-nya ya. Hmm? Garisnya kan itu ada 4. Yup. Ya, kita pakai 4X ditambah 4Y ini. Oke, yang ini dulu ya. Iya. Ini saya garis 1 nih. Garis 1 gimana? 4X. Dikali 4X tambah 4Y. Hmm. Terus dijumlahin sama dengan 16. Dijumlahin. Dikalikan dong. Iya, Iya. dikali maksudnya. Dikali 4 kali 4 jadinya adalah 16. Tandanya gimana nih? Masih kita buat titik-titik ya? Iya. Kira-kira tandanya gimana? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih. Oh ya, ingat ini cara kotor ya. Karena ini soal nih. Arsirannya itu ada di soal, berarti ini kotor. Cara kotor lah istilahnya, yang kotornya itu adalah HP-nya. Lebih kecil gak sih Pak? Kenapa lebih kecil? Miss? Karena itunya apa namanya sama dengan 16. Apa? Lebih besar gitu. Lebih kecil nih. Lebih besar ya Pak? Lebih besar. Kenapa lebih besar? Kalau bingung tunjuk satu teman kamu buat bantu. Siapa? Boleh. Siapa ya? Yang bisa Silvana. Hah? Silvana. Silvana apa Silviana? Silvana. Oke, Silvana. Halo, kedengeran nggak Pak? Ya, kedengeran. Tandanya lebih kecil sama dengan Pak, Oke, kenapa lebih kecil sama dengan Sil? karena asirannya ke arah sebelah kiri. Itu kan tandanya kecil gitu. Oke, sip. Nah, karena arsirannya di sebelah kiri. Tahu dari mana sebelah kiri? Ya kelihatan banget. Di sini kan? Kelihatan banget. Ini kan garisnya nih. Ini garisnya. Arsirannya ada di sebelah sini gitu kan ya? Berarti ada di sebelah kiri garis. Nah, kalau yang namanya kalau lebih kecil apa ke kiri berarti lebih kecil gitu ya. Thank you Silvana dan siapa tadi ya? Nisa ya. Nah, ini boleh disederhanakan. Boleh disederhanakan jadi apa? Dibagi 4 semua kan bisa nih. Ya kan? Jadinya apa? X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Tuh. Sip. Thank you. Sekarang Vivi deh. Ada Vivi? Halo Vi. Halo Vivi. Rio aja deh. Halo Rio. Iya Pak. Oke. Gimana Rio? Sudah siap? Belum Pak. Kenapa belum? Saya nomor 78 itu belum ngerti Pak. Hah? Nomor 789 itu saya belum ngerti Pak. Oh gitu. Oke, simak dulu ya. Farezi. Halo Farezi. Rani.
Rani? Iya, Pak. Oke, Rani coba bantu yang biru ini gimana garisnya ya? Itu Dua. 2x min Ini 2 di sini ya? iya. Ah. 2x min 4y nggak sih, Pak? 2x min 4y. Kenapa 2x min 4y, Rani? Itu kan di garis yang x itu 2 kan titiknya. Terus kalau yang di y itu min 4. Oke, nah kalau bikin garis kita tuker nih, ya. Jadi yang disumbu y ini jadinya x, yang disumbu x ini jadinya y. Y. Gitu. Oh, Jadinya iya. apa? Min 4x. Min 4x min Enggak min. dong, plus plus dong. Nah, gitu Iya, kan? iya. Plus 2y, 2y bla bla bla, berapa nih? lebih kecil. Ininya dulu, angkanya dulu. Caranya berapa? Caranya gimana? Kaliin aja, min 4 kali 2. Gitu. Min 8. Min 8, gitu ya. Oke? Iya. Bisa dipahami sampai sini nggak? Bisa, Pak. Ada yang lain nggak yang ditanyakan? Tunggu sebentar nih ya. Yang lain yuk, ada yang ditanyakan? Pak, kalau misalkan ditulisnya 2x min-nya lebih kecil sama dengan 4, bisa nggak, Pak? 2x min y Lebih kecil sama dengan 4. 4. Udah Boleh diserahkan sih. ya. Oh, ini udah terakhir ya? Udah terakhir. Oke, nanti dulu. Siapa nih tadi? Silva, Pak. Silva. Oke, ini bener nih, tapi ini ini hasil akhir ya. Tenang, kita bertahap dulu, Sil. Tahan dulu. Tadi saya tuh lagi nanya siapa sih? Rani ya? Coba kalau Rani nih tandanya lebih kecil atau lebih besar, Rani? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Itu karena arsirannya di kiri. Arsirannya di kiri, HP-nya, ya. iya. Oke, nggak apa-apa Rani. Kurang tepat, Rani ya. Nah, di sini kan arsirannya di sebelah kiri garis ya. Sebelah kiri garis harusnya kan lebih kecil. Tapi kalau kita perhatikan lagi dengan jeli, ya, Rani dan semuanya, di sini koefisien x-nya negatif, gitu. Ya, kalau kita perhatikan lagi koefisien x-nya negatif. Kalau koefisien x-nya negatif, artinya apa? Artinya di sini adalah aturan yang tadi kita balik, gitu. Aturan yang tadi dibalik, ditukar. Jadi kalau ke kiri kan lebih kecil tuh. Harusnya kan lebih kecil. Tapi kita tukar jadi apa? Jadi lebih besar gitu. Ya, jadi aturannya itu ditukar. Ya, aturannya ditukar. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang ini boleh nih dibagi dengan min 2. Bagi dengan min 2 supaya ini x-nya negatif. Jadinya apa? 2x jadi min y, tandanya berubah lebih kecil jadinya 4. Jadi cocoklah apa yang tadi diungkapkan sama Silva gitu. Coba Silvana tadi langsung dapat ini gimana caranya? Yuk, biar di-share sama yang lain. Kalau saya lihat titik-titik itunya dulu kan titiknya koordinatnya 2,-4. Terus tinggal dicariin aja KPK-nya kan berarti 4. Terus ya udah tinggal dicocokin angka-angka yang biar jadi titik koordinatnya itu berapa. Kalau saya gitu, Pak. Oh iya. Sip, mantap. Tapi cukup berat ya karena ini butuh penalaran ya, Silva ya. Gak apa-apa. Kalau udah paham, enak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya secara metode runtut dari awal kayak gini aja ya. Nah, tadi saya Rani ya, mungkin banyak Rani-Rani yang lain yang bingung kenapa sih kok kalau lebih kecil kalau ini bingung nih gitu, harusnya kan lebih kecil nih ke kiri tapi kok jadi lebih besar gitu ya. Nah, boleh nih diingat-ingat lagi caranya Kesia tadi. Masih ingat cara Kesia? Nih, saya kasih tahu lagi cara Kesia nih. Nah, ini cara Kesia nih. Gimana biar biar aturannya nggak berbalik? Kalikan dulu dengan negatif. Oke, kalikan dulu dengan negatif. Nah, berarti kalau dikalikan dengan negatif gimana? Misalkan nih, tadi Rani udah dapat min 4x, yang kedua ya,
min 4x tambah 2y bla 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 min 8. Aduh, koefisien x-nya negatif nih. Kalikan dulu negatif. Jadinya apa? 4x min 2y, ininya 8. Nah, dari sini baru eksekusi gitu. Tandanya apa dari sini? Kalau ini kan koefisien udah positif nih. Berarti tinggal di cocokin dengan aturannya gitu kan. Ini ke sebelah kiri berarti lebih kecil sama dengan. Maka nanti ini akan menjadi 4x min 2y kurang dari sama dengan 8. Ini udah tepat. Bagi 2 semua jadi 2x min y kurang dari sama dengan 8. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Harsya. Kalau nggak dinegatifin gimana, Pak? Maksudnya kalau nggak dibagi negatif. Yang Jadi ini hasilnya negatif. Ini tadi. Kalau nggak dibagi negatif, kayak gini. Tapi nanti tandanya hati-hati gitu. Tanda Tapi ini udah disederhanain, Pak. jadi kayak gini. Iya, tapi negatif. Jadi min 2x tambah y lebih besar min 4 gitu. Min 4. Ini boleh juga. Ya. Artinya tandanya kan udah tahu nih ya, lebih besar ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya gini, yang tadi saya sampaikan ini, yang yang ini ya, ini buat yang bingung nentuin tandanya gitu. Buat yang bingung nentuin tandanya. Kalau tandanya udah tahu sih ya, nggak masalah gitu. Mau nggak dibagi negatif, nggak ada masalah gitu. Itu tetap benar kok. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nomor 8. Nah, Pak, maaf Pak, mau nanya yang nomor tadi. ya. Kalau nyari tandanya pakai uji titik cuman dibalik, boleh gak Pak? Gimana? Nyari tandanya caranya pakai juga. uji titik cuman prosesnya dibalik gitu Pak. Prosesnya dibalik. Iya Pak. Boleh. Ini kalau caranya atur nih ya. Oke, uji titik. Misalkan gini. Oke, misalkan di sini kan tadi min 4x ditambah 2y bla 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 min 8. Oke, saya mau luruskan dulu ya. Yang saya jelaskan di sini adalah bagi yang belum bisa menentukan tandanya. Artinya bingung nentuin tanda ya. Oke, kalau yang udah tahu tandanya ya nggak ada masalah gitu ya di sini. Ini buat yang bingung nentuin tanda. Oke, boleh caranya seperti ini ya. Cara tadi yang saya bilang, boleh pakai caranya Kesia tadi, gitu kan? Boleh pakai caranya Silvana, tapi kalau caranya Silvana butuh penalaran yang dalam ya. Tapi bagus. Nah, boleh juga pakai caranya Fatur uji titik. Jadi silakan nih, banyak cara ya, banyak cara. Oke. Sekarang cara uji titiknya gimana? Kita balik. Misalkan gini, kita ambil 0,0. 0,0 adalah bagian dari arsiran gitu ya, bagian dari HP. 0,0 adalah bagian dari HP. Artinya jika dimasukkan 0,0, pernyataan harus benar gitu loh. Harus benar pernyataannya. Oke, sekarang coba kita masukkan 0,0. 0,0 masukin sini ya. Jadinya adalah min 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 bla 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 min 8. Berarti 0 bla 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 min 8. Paham sampai sini? Oke. Paham Pak. Kira-kira kalau 0 sama min 8, ingat harus benar ya, tandanya harus benar. Tandanya harus benar. 0 sama min 8, berarti kemana arahnya?
Kanan apa? Apa lebih besar apa lebih kecil nih? 0 sama min 8. Lebih besar, Lebih Pak. besar, Pak. Lebih besar. Oke, oh tandanya lebih besar. Maka ini ikutlah ke atas tandanya. Gitu loh. Nah, jadilah hasilnya yang ini demikian. Gitu loh. Sama nggak hasilnya semuanya? Sama kan? Sama, Pak. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke, terserah ya mau pakai uji yang mana pun terserah. Oke, di sini ini saya kasih nama nih. Ini cara saya. Ini cara Keisha. Ini cara Silvana. Ini cara Fatur. Maksudnya nanti kalau misalkan saya kasih PDF-nya gitu ya. Terus nanti kalian nggak paham, nih nanyanya ke orang-orang ini gitu. Ya, saya nggak paham di sini, tanya siapa ya? Oh, Silvana. Gitu. Saya nggak paham di sini, tanya siapa ya? Oh, Fatur. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, oh ini salah nih, salah perintahnya ya. Ini perintahnya sebenarnya sama kayak nomor 7. Saya salah copy paste. Nih, jadi bentuk pertidaksamannya saja ini cukup. Oke. Sekarang saya minta siapa ya? Syakila. Iya, Pak. Oke, Syakila. Coba bantuin Syakila. Bikinin pertidaksamanya dong. Saya masih bingung, Pak. Hah? Bingungnya di mana? Saya soalnya belum ngerjain nomor 6, baru nomor yang lain, Pak. Oh, baru nomor yang lain. Oke, kalau yang ini ada pertanyaan nggak? Terutama yang menentukan garis 2 lah. Atau garis 1, garis 2 boleh. Silakan. Tanya Syakila kalau bingung. Ada pertanyaan nggak? Ada. Nggak ada yang nanya nih. Oke, lanjut. Pak, ini disuruh Enggak. Ini suruh cari sistemnya aja, sistem pertidaksamanya aja. salah saya, Pak, ini, Pak. Kenapa, Bang? Saya nyari titik-titiknya, nyari titik minimum. Nggak apa-apa ya, direvisi aja. Sorry ya, ini perintahnya saya salah copy paste, harusnya yang ini perintahnya gitu, bentuknya sistem pertidaksamaannya. Karena fungsi tujuannya pun kan nggak ada. Yuk, coba bikin dulu pertidaksamaannya. Garis yang ini dulu deh. Garis yang ini garis 1. Silakan. Yang mau siapa? X plus Y. Nggak jadi. Ini siapa nih? Akmar, bukan? X plus 3Y. Feedback tuh, siapa tuh? Nah, X plus 3Y. Bla bla bla. Berapa dulu angkanya nih? Sebelum 3. tanda. 3. Yang satunya X. Enggak, ini dulu aja, yang garis 1 dulu. X plus 3Y, bla 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 3 gitu ya. Betul. Nah, sekarang pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar, Lebih Pak. besar, Pak. lebih besar, Pak. Mantap. Kenapa lebih besar? Kenapa lebih besar? Kanan soalnya. Karena ke kanan. Karena ke kanan. Asirannya Betul kanan. sekali. Saya pengen pakai caranya Fatur, boleh nggak? Boleh. Boleh. Gimana kalau caranya Fatur? Berarti ke kiri. Pakai Berarti ke 0,0. kiri? Ya enggak lah. Tetap ke kanan gitu ya. Cuman gimana caranya kalau pakai cara Fatur? Uji berapa? Uji 0,0. Ini kan 0,0 ya. Nah, uji 0,0. 0,0 itu adalah bukan
HP gitu kan ya? Ya nggak? Bukan bagian HP kan? Maka ketika dimasukkan 0,0 tanda harus salah. Nah, ini nih yang menarik nih. Saya ulangi ya, ini caranya Fatur nih. Ini di 0,0 kan ada di sini ya. Arsiran kan di sini nih HP-nya. Berarti 0,0 ini bukan bagian dari HP gitu kan ya. Nah, maka ketika dimasukkan 0,0, tanda pertidaksamanya harus salah. Yo, sekarang kita masukkan 0,0 ya. 0 tambah 0 bla 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 3. 0 bla 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 3. Nah, kurang dari, Pak. Nah, ini kan kurang dari. Ya nggak? Kurang dari. Tapi tadi katanya harus salah gitu. Harus salah nih tandanya. Berarti apa di sini? Lebih dari, Pak. Lebih dari gitu ya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi uji titik itu seperti itu. Ya. Kalau misalkan dia bukan HP, maka tandanya itu kita bikin biar salah gitu loh. Jadi nggak harus kita bikin benar ya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Oke? Ini untuk garis A, garis 1. Garis yang kedua, yang ini, silakan. Ada yang mau coba? 5x tambah 5y sama 2. Mantap. Bisa dikecilin, Pak. Jadi X tambah Y lebih kecil dari 5. 5x tambah 5y, berapa di sini? X tambah Y lebih kecil. 25 ya? 25. Nanti dikecilin. 5. 5x tambah 5y kurang dari Sama dengan. 25. Kurang dari sama dengan. gampang ya. Oke. Jadi x tambah y kurang dari sama dengan 5. Ini adalah garis kedua. Oke. Kira-kira kalau misalnya cuma jawab ini sama ini doang, udah betul apa kurang? Kurang, Pak. Masih kurang. Apalagi? Itu ada Y-nya. Ada Y-nya. Nah, garis ini ya. Yuk mainkan. Y kurang dari 2. Lebih kecil. Y Y lebih kecil sama dengan 2. sama dengan 2. Mantap sekali. Kira-kira udah sampai sini masih kurang apa belum? Masih. Tambahin lagi. X lebih dari 0. Lebih besar Dari 0. Lebih besar dari bisa 0. dari 0. Mantap. Berarti yang ini ya. Yang ini ya. Oke. Kalau sampai sini udah bener apa kurang? Udah, Pak. Udah. Pak, saya mau nanya. Boleh nanya. Siapa? Saya Siapa di nggak mana? pakai X. Saya nggak pakai X lebih besar dari 0-nya, Pak. Itu tetap bisa. Jadi cuma 3 ini doang. Oh, Itu 3 ini tetap doang. benar atau Oke, saya akan tunjukkan ya. Ini siapa tadi? Yang nanya? Ruth, Pak? Ruth. Oke. Ruth nggak pakai X lebih dari 0-nya ya? Iya, Pak. Oke. Ini ya. Nah, kalau nggak pakai X lebih dari 0, nanti arsirannya melebar ke sini, Ruth. Nah, gitu loh. Ngerti nggak? Ya? Ngerti, Pak. Melebar ke sini. Jadi untuk membatasi sampai sininya doang, kita gunakan X lebih dari sama dengan 0 gitu. Oke? Sip. Ada pertanyaan lagi? Sekarang saya tanya balik. Kalau sudah seperti ini, ada 4 nih. Kira-kira udah selesai apa belum? Cocok nggak nih? Hah? Udah, Pak. Udah. Yakin? Yakin. Coba saya mau tanya Silvana dulu deh, pandangannya gimana? Ayo Silvana, saya ngikut nih. Kenapa, Pak?
Kira-kira udah pas apa belum? Atau masih kurang? Udah. Udah ya? Udah. Oke. Sekarang coba perhatikan dengan jeli ya. Ini saya hapus dulu garis 2-nya. Lihat. Ini ada di sini kosong nih. Iya. Kalau cuman seperti ini, arsiranya melebar ke bawah, anak-anak. Kan Y-nya kurang dari 2 doang kan? Berarti sampai bawah sini dong. Nah, jadi kayak gini nanti. Sedangkan di sini kosong, ini bukan HP gitu. Artinya harus ada pembatas lagi. Kira-kira apa satu lagi ya? Iya lebih dari 0 Pak. Cakep. Siapa itu? Atur Pak. Atur, mantap. Y lebih dari 0. Nah, untuk apa? Untuk membebaskan si ini. Jadi sekarang tinggal segini. Gitu dia. Nah, kalau udah 5 ini udah cocok lah. Pas gitu ya. Sip, ada pertanyaan sampai sini nggak? Saya mau nanya Pak. Boleh. Terus nulis rumus yang Y-nya gimana Pak? Ya mau kayak gini boleh. Atau boleh juga nulisnya untuk yang Y-nya ya. Yang Y-nya ini boleh dibikin 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 boleh. Jadi Y-nya itu di antara 0 sampai 2 kan? Di antara sini sampai sini kan Y-nya? Ya Pak. Nah, gitu. Boleh seperti ini. Seperti ini misah pun tidak masalah gitu ya. Sip. Lanjut. Ada masalah, ada pertanyaan lagi? Oke, ini kita skip dulu ya. Oke, kalau yang soal cerita ada masalah? Saya kurang ngerti Pak kalau yang cerita. Yang Pak. mana? Saya baru cerita yang ngerjain baru 1 saya Pak, nomor 13. 13. Iya. Ini nggak paham, apa ini dong yang dikerjain? Ini doang yang dikerjain Pak. Ini dong yang dikerjain. Pakai cara saya juga Pak. Oke, gimana tuh caranya? Kalau saya gini Pak, saya nggak pakai lebih dari itu juga Pak. Saya pakai sama dengan Pak. Oke, sama dengan. Oke, gimana tuh caranya? Saya tulisin deh. 4x plus 6y sama dengan 35.000. 35.000. Terus 8x plus 4y sama dengan 50.000. 50.000. Terus yang ditanya 5x plus 3y. Nah, saya eliminasi dah Pak itu. Saya nyari x-nya sama y-nya. Eliminasi. Oke, mantap. Siapa sih ini? Akmar Pak. Akmar. Oke, thank you. Akmar. Baik. Yang pertama adalah ketika kita mengerjakan seperti ini, yang paling penting itu adalah kita harus bisa mendefinisikan variabelnya. Artinya gini, X-nya itu siapa, Y-nya itu siapa, gitu ya. Ini kayaknya Akmar udah mantap nih. X-nya itu adalah apa, Akmar? Bakso ya? Y-nya itu adalah S. S. Oke. Nah, jangan sampai ketukar. Dah. Nah, sekarang apa sih bedanya sistem pertidaksamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel dengan program linear? Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu yang dulu kamu cuma eliminasi aja. Nah, kalau sekarang namanya program linear. Apa sih bedanya? Ngapain sih pakai ada beda nama gitu ya? Nah, begini, Akmar dan teman-teman semua yang luar biasa nih dan teman-temannya Akmar ya. Perhatikan di sini. Di sebuah kantin, Ani dan kawan-kawannya membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 4 bakso dan 6 gelas es. Artinya gini, kalau Akmar temannya Ani, ya. Akmar itu ngelihat Ani itu bayarnya itu tidak lebih dari 35.000. Artinya apa? Belum pasti harganya itu 35.000, Akmar. Ngerti nggak maksudnya?
Jadi ceritanya beli apa namanya? Beli bakso sama 6S gitu ya. Ceritanya gini nih. Ani bayar nih. Akmar ngeliatin di belakang ya. Akmar ngeliatin di belik. Cerita lagi di kantin nih. Ani lagi bayar. Akmar ngeliatin dari belakang gitu, dari belakang. Si Ani ini beli 4 bakso sama 6 gelas es. Dia bawa uang 35.000 dikasih ke siapa namanya? Ke ibunya gitu ya, ke ibu kantinnya, terus dikembaliin. Ada kembaliannya gitu. Kembaliannya berapa nggak tahu. Akmar nggak tahu, tapi Akmar tahu ada kembaliannya. Kebayang nggak ceritanya? Oh, berarti lebih dari ya, Pak? Hah? Lebih dari gitu ya? Tidak lebih. Tidak lebih. Tidak lebih. Kalau tidak lebih itu berarti apa? Berarti kurang dari, Pak. Kurang dari dong gitu ya. Oh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Paham ya? Jadi 4X tambah 6Y itu harganya lebih kecil dari 35.000. Paham ya? Tidak lebih dari 35.000. Iya, Pak. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua. 8X tambah 4Y. Ini juga sama ya kasusnya ya. 4Y kurang dari sama dengan 50.000. Maksimal yang dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang ceritanya gini nih. Akmar nih. Akmar mau beli 5 bakso sama 3 gelas es nih. Gitu kan? Paham nggak? Iya, Pak. Nah, Paham, Pak. Akmar nggak tahu harganya berapa. Akmar nggak tahu harganya berapa, baksonya berapa, esnya berapa, karena segan kalian nanya ke ibu kantinnya. Tapi Akmar punya keterangan ini bahwa ketika Ani beli gitu ya, 4X tambah 6Y lebih kecil daripada 35.000, 8X tambah 4Y kurang dari sama dengan 50.000. Ini ceritanya Akmar mau traktir teman-teman nih. Traktir teman-teman, harus nyiapin duit berapa kira-kira ya? Biar nggak malu nanti di ibu kantin gitu loh. Biar nggak kurang gitu. Paham nggak maksudnya ini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi Akmar itu maksimal itu harus nyiapin duit berapa sih? Gitu ya. Maksimal itu biar nanti di ibu kantin pas bayar nggak malu sama teman-teman karena mau traktir nih Akmar. Nah, dari sinilah dibutuhkan apa namanya? Program linear. Jadi nggak bisa kita langsung eliminasi aja Akmar. Itu bedanya ya antara program linear dengan sistem persamaan linear 2 variabel gitu loh. Ya. Nah, lalu cara ngerjainnya gimana? Sama seperti tadi, gitu ya. Sama seperti tadi, gini kita gambar, kemudian nanti kita buat titik sudutnya gitu kan ya. Jadi bedanya nanti ini kita gambar dulu, pertama. Ini disederhanakan boleh ya. Bagi 2 jadi berapa? 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 17.500 ya? Iya, Pak. Aduh, bisa bagi 3 nggak nih ya? Nggak apa-apa lah, nanti pakai kalkulator aja ngitungnya ya. Kemudian di sini bagi 4 jadinya adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan berapa? 12.500. Yuk, sekarang kita buat garisnya bisa? 17.500 bagi 2 ya? Berapa tuh untuk bikin garis ini? Berarti X-nya adalah 8.750. 8.750. Y-nya berapa? Y-nya berapa? Pakai kalkulator coba. 7173. 73 gitu. Oke. Kemudian yang bawah X-nya berapa? 12.5 dibagi 2. Ini kita kasih garis dulu. Di sini arsirannya ya. HP-nya. Arsirannya HP-nya ke sebelah kiri karena lebih kecil. Kemudian yang ini Y-nya adalah 12.500. X-nya adalah 6.250 ya.
1250. Ini untuk Y-nya 12.500 gitu. Nah, nanti kita punya nih HP-nya sebelah sini kan? Pak, Ada pertanyaan? Yap. kayaknya 175 bagi 3 bukan 7173, Pak. Berapa tuh? 58,33. Oh, 58. Oke lah. Nggak usah pakai koma deh. 58. Berapa? 33. 33 ya. 0,3 lah ya ini ya. Oke, nah sekarang ini. Nah, setelah itu nanti kita cari titik-titik sudutnya gitu kan untuk menentukan nilai maksimumnya. Ini udah, ini sudah, ini 0,0 kan? Nah, kemudian ini berapa di sini kira-kira? Cara nyarinya gimana yang ini? Hasil eliminasi bukan, Bang? Hasil eliminasi, betul. Nah, Akmal udah menentukan hasil eliminasi belum tadi ya? Aduh, di mana ya, Pak? Saya catatannya beda sama yang terus di soal. Oh gitu. Nah, pokoknya ini dari hasil eliminasi lah ya, dari kedua garis ini gitu. Nah, nanti semua titik ini dimasukkan ke dalam fungsi Z ini gitu. Jadi untuk mencari nilai yang maksimum, cari hasil yang terbesar, yang minimumnya cari hasil yang terkecil. Kira-kira seperti itu. Ada kesulitan nggak? Silakan. Ada cara lain nggak Pak yang nggak harus menggambar gitu Pak? Oh, nggak bisa. Harus gambar. Ya. Ya. Kalau nggak harus gambar, ngapain di awal saya kasih cara menggambar gitu kan? Harus menggambar ya. Ya kalau misalnya dibilang ada nggak sih cara lain, ya ada gitu, ada. Cuman ya harus ada syaratnya gitu loh. Ada syaratnya. Artinya bukan cara yang universal, bukan cara yang general. Cara yang generalnya gimana? Ya ini dengan menggambar. Inilah cara yang baik dan benar gitu loh. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Rumus cari nilai maksimum minimum gimana, Pak? Saya lupa deh. Maksimum minimum. Caranya sebenarnya gini aja, sederhana. Tadi kan udah saya sampaikan. Pertama kita cari titik-titiknya semua nih, 4-4-nya ya. Iya, Pak. Titiknya berapa aja nih? 0,5833 gitu kan ya? Iya. Kemudian 0,0. Kemudian 6250,0. Kemudian hasil eliminasinya berapa nih? 5.000 sama 2.500. 5.000, X-nya 5.000. Iya. 5.000, 2.500 gitu. Iya, Pak. Oke, nah terima kasih. Di sini kita udah punya 4 kandidat. Ini ingat ya, ini diambil dari apa? Titik sudut. Oke, diambil dari titik sudutnya ya. Titik sudut dari daerah penyelesaiannya. Nah, saya rasa kalian nggak akan bingung dong menentukan mana titik sudut, ya nggak? Yang penting daerah penyelesaiannya aja dulu benar gitu kan? Nah, titik sudut ini merupakan kandidat. Ingat ya, kandidat, calon. Oke, calon yang akan bisa menjadi nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Tapi apakah sudah pasti? Belum tentu. Belum tentu yang ini, belum tentu yang ini, belum tentu ini, belum tentu ini. Tapi salah satu dari ini gitu ya. Contoh kalau misalkan kalian mau pemilihan ketua OSIS, ada 4 calonnya. Apakah ada kepastian pasti si A yang terpilih? Belum tentu kan? Tapi pasti salah satu dari keempat calon ini gitu. Misalkan seperti itu ya. Artinya apa? Kita harus cek semua titiknya, bukan hanya titik hasil eliminasian ini gitu loh. Ya, kalau tadi caranya Akmar itu hanya titik yang hasil eliminasian ini gitu ya. Artinya belum tentu bahwa ini terjadi maksimum gitu loh.
Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya. Berarti harus diujikan dong semuanya. Yes, masukkan 0 ke sini. Jadi tinggal dimasukin ya, 0-nya ke sini, 5833 ke sini. Berarti Z yang pertama 5 kali 0 ditambah 3 kali 5833. Z yang kedua 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 gitu ya. Z yang ketiga 5 kali 6250 ditambah 3 kali 0. Z yang keempat 5 kali 5000 ditambah 3 kali 2500. Nah, berapakah ini hasilnya? Hitung sendiri. Ya. Lalu gimana terakhirnya? Cari mana yang paling besar, itulah yang maksimum gitu. Kebalikannya, mana yang paling kecil, itulah yang minimum gitu. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup mungkin pertemuannya ya. Ini sudah jam berapa? Berarti nilai maksimumnya ini, Pak, 32.500. Dari yang mana? Dari yang Z4. Dari yang Z4. Yakin itu terbesar? Itu kan dari pertanyaan. Yakin itu terbesar? Yang ini, yang Z3 itu ini jelas, ini 0 ya. Ini jelas sekitar 17 ribuan sekian, saya nggak tahu. Ini sekitar 30 tambah 1250. 3, 1250. Nah, segitu. Ini berapa nih? Ini 7,5 tambah 25. 32.500 ya? Iya. Oke, beda-beda tipis ya. Nah, tapi yang jadi maksimumnya adalah yang ini, gitu loh. Berarti saya benar dong, Pak, nih, Pak, cara saya. Ya, oke. Ini jangan sampai mengklaim, ya. Jangan sampai mengklaim. Kalau misalnya betul caranya, tapi gini, biar lurus pandangannya ya, gini. Wah, berarti benar dong ini nilai minimumnya itu berasal dari hasil eliminasian, gitu kan? Nah, ingat ini hanya kebetulan saja, gitu ya. Ini hanya kebetulan karena segala sesuatunya itu kembali ke fungsi Z-nya, gitu ya. Fungsi Z-nya. Artinya kalau fungsi Z-nya ini nanti berubah, nilai maksimum minimum itu akan berubah letaknya, gitu loh. Oke, jadi jangan ketika kita seperti tadi ya, Akbar ya. Dengan cara eliminasi atau tinggal dieliminasi aja. Ternyata jawabannya kebetulan betul, gitu ya. Tidak boleh mengklaim mengeneralisasi itu, gitu. Biar lurus aja pandangannya. Oke, Pak. Bisa dipahami ya? Oke ya. Mantap. Terima kasih Akbar. Yang lain? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, pertemuannya akan saya akhiri, ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau mengulang-ulang lagi, ini video ini akan saya upload di YouTube, jadi bisa kalian ulang-ulang lagi. Dan nanti juga hari Rabu, insya Allah saya akan seperti ini juga dengan kelas 11 IPS 2, dan nanti akan saya upload juga ke YouTube. Nanti kalian bisa nonton juga di situ, gitu ya. Mudah-mudahan mungkin ya ada ilmu yang nggak terbahas di sini dan terbahas di kelas lain, nanti kalian bisa pelajari juga. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Ini sisa tinggal 24, padahal tadi ada 30 orang ya yang hadir. Mantap. Dan saya lihat juga Amanda dari tadi on cam ya, luar biasa. Terima kasih Amanda. Oke. Itu aja mungkin pembahasan dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup aja pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di ulangan minggu depan. Silakan dipersiapkan, dan dalam 1 minggu ini kalian boleh diskusi dengan saya ya, bisa di WA atau di apapun. Oke, itu aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wah, Terima kasih Pak.